garis-garis besar perkuliahan metodologi penelitian ini, nanti adik-adik akan belajar tentang penelitian kualitatif dan kuantitatif yang mungkin minggu lalu sudah saya suruh baca-baca tentang penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nanti adik-adik akan tahu perbedaan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Walaupun di S1, karena adik-adik ini adalah ilmu eksak, maka yang banyak adik-adik gunakan nanti penelitian kuantitatif yang melibatkan proses-proses sementara penelitian kualitatif itu adalah proses-proses pengolahannya menggunakan data-data deskriptif, contohnya foto, hasil wawancara, kuesioner, dan seterusnya. Kalau penelitian kuantitatif, ya nanti penelitiannya mengolah data-data empirik yang kemudian nanti akan menghasilkan explanation dan penjelasan-penjelasan yang sifatnya kuantitatif. Terus kemudian nanti adik-adik pada saat kuliah MEPEN ini nanti akan melaksanakan proyek 1 dan proyek 2. Proyek 1 ini dilaksanakan selama masa UTS. Apa itu proyek 1? Nanti adik-adik harus menemukan ide penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, dan judul penelitian. Nah, inilah yang akan kita kerjakan pagi ini. Jadi adik-adik nanti saya minta untuk mengoleksi biografi dari penelitian yang adik-adik minta. Jadi untuk dapat memperoleh penelitian, adik-adik ada dari sendiri. Saya ini selama kuliah sampai semester 5 ini, saya minatnya di mana? Apakah saya minatnya di statistik? Apakah minatnya di terapan, aljabar, analisis, atau di komputasi dan pemrograman? Ditanyakan kepada diri untuk kemudian selanjutnya apa yang dilakukan oleh adik-adik adalah membuat biografi. Tugasnya hari ini merenung. Tugasnya hari ini tanya pada diri sendiri. Saya passionnya di mana? Kalau passionnya di statistik, maka tugas hari ini silahkan mengkoleksi bibliografi di bidang statistik. Tapi bidang statistik itu juga lebar. Makanya nanti kalian harus menanyakan lagi bidang statistik mana yang saya sukain, gitu ya. Kalau di terapan misalkan, saya suka dengan materi-materi yang disajikan oleh Pak Jam tentang gelombang. Maka nanti tugasnya mencari bibliografi tentang hal-hal yang merupakan penelitian tentang gelombang, misalkan, dan seterusnya. Nah, bibliografi yang nanti adik-adik akan dapatkan itu dibaca untuk kemudian adik-adik bisa membuat ide penelitian. Nah, dari ide penelitian tersebut, tugas keduanya itu kamu rumuskan. Setelah membaca ini saya mau ngapain? Nah, itu adik-adik menemukan rumusan masalah penelitian. Nanti judulnya terakhir. Kalau kamu sudah punya ide penelitian, kamu sudah punya rumusan masalah, nanti judul terakhir. Judul nanti akan kamu bisa buat setelah semuanya fix. Nah, ini adalah praktek 1. Praktek 1 menemukan ide penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, dan judul penelitian. Praktek 1 ini dilaksanakan di minggu ini. Makanya nanti minggu depan setiap adik-adik harus bisa masuk ke praktek 2. Praktek 2 itu menyusun draft bab 1 penelitian. Saya ingatkan kembali bahwa bab 1 penelitian itu terdiri dari latar belakang, terus kemudian terdiri dari rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga judul. Makanya nanti di praktek 2 kita sudah mulai bekerja dengan Overleaf dan Mendeley. Bisa dipahami ya? Nah, itu garis besar perkuliahan kita. Jadi minggu ini, walaupun kita kuliah Zoom 30 menit, nggak apa-apa, tetapi setelah 30 menit saya lab, saya tinggalkan adik-adik. Adik-adik tugasnya adalah mengkoleksi bibliografi dari bidang ilmu yang adik-adik sukai. Saya suka analisis yang mana? Saya suka aljabar yang bagian mana? Kemudian setelah mendapatkan jawaban dari pertanyaan itu, adik-adik saya tugaskan untuk mengkolek bibliografi atau paper-paper dari penelitian yang ada di jurnal-jurnal, kamu koleksi, kemudian dibaca. Setelah dibaca, kemudian tentukan rumusan masalah penelitianmu. Oh, kalau saya sudah membaca begini, saya mau ngapain ya? Nah, mau ngapain itu dirumuskan dalam rumusan masalah penelitian dan tujuan penelitian.
Setelah itu baru kamu akan punya judul penelitian. Sehingga minggu depan kita akan menyusun itu semuanya, draft yang kamu tuliskan, katakanlah di Word, kamu tuliskan di Word, nanti akan kita transfer dalam overlay, penulisan dengan LaTeX. Nanti template dari LaTeX akan saya sharekan setelah perkuliahan ini saya tutup ya. Jadi siang ini akan saya share template-nya. Terus kemudian praktek yang ketiga, bibliografi tersebut yang adik-adik tadi simpan di dalam folder, maka bibliografinya nanti akan saya ajari bagaimana penyimpanannya ke Mendeley, supaya nanti ketika adik-adik menuliskan di sini otomatis nanti kamu akan punya daftar pustaka yang tidak ditulis manual. Nanti akan saya ajarinya lagi. Terus praktek yang keempat, praktikum menulis praktek 1 sampai praktek 2 dalam format LaTeX atau overlay. Segera bagi yang sampai hari ini belum menginstal overlay. Kemudian dari project 1 ini nanti adik-adik harus presentasikan. Hasil presentasinya nanti akan kita bahas, kemudian revisinya akan dikumpulkan sebagai UTS. Jadi UTS itu adalah pengumpulan project 1 yang isinya adalah bab 1 sampai bab 2. Jadi bisa kebayang ya. Terus kemudian project 2-nya adik-adik nanti mulai menelaah langkah-langkah penelitian dan kemudian menuliskannya dalam overlay. Sehingga kemudian diakhiri dengan presentasi project 1 dan project 2. Project 1-nya itu di sini, terus kemudian project 2-nya adalah ini, kemudian dikumpulkan sebagai UAS. Harapannya setelah metodologi penelitian ini selesai, kamu secara teknis penulisan ilmiah menguasai, juga kemudian kamu mempunyai penelitian. Sehingga saya harapkan di semester 6 nanti adik-adik bisa memilih mata kuliah pilihan sesuai dengan draft penelitian yang adik-adik punyain selama masa mata kuliah metodologi penelitian. Paham ya? Ada pertanyaan dulu dari sini? Bu, mau tanya, Bu. Boleh? Minta tolong dijelaskan singkat apa saja yang mencakup kayak terapan aljabar, analisis gitu, Bu, biar ada gambaran sedikit gitu. Statistika, aktuaria. Iya, sebenarnya jawaban itu sudah kamu alami karena kamu kan sudah kuliah semester 1 sampai semester 5. Selama masa semester 1, semester 5 kalian sudah mengalami kuliah aljabar. Kamu sudah mengalami kuliah analisis, statistik, aktuaria, terapan, dan komputasi pemrograman. Nah, yang ingin saya tekankan kepada adik-adik, sebelum kamu mengkoleksi bibliografi untuk menemukan ide penelitian ini, tolong kamu merenung dan flashback kembali. Selama masa semester 1 sampai semester 5 ini, mata kuliah apa yang kamu sukai? Untuk statistik sebenarnya ya jawabannya ada di kamu, karena yang kuliah statistik adalah kamu, bukan Bu Ari ya. Jadi di statistik itu kamu mempunyai hal di sana, maka kamu bisa memilih topik-topik apa yang kemudian sudah disiapkan selama masa perkuliahan statistik, sebenarnya seperti itu. Saya tidak bisa bercerita banyak tentang statistik, mungkin saya cerita tentang terapan. Mata kuliah terapan, adik-adik mendapatkan teori tentang numerik, adik-adik mendapatkan teori tentang persamaan diferensial biasa, adik-adik mendapatkan teori tentang pemodelan matematika. Ketika belajar pemodelan matematika, adik-adik mulai berinteraksi dengan persamaan-persamaan diferensial. Adik-adik belajar tentang persamaan diferensial parsial nanti di semester 7. Nah, makanya dari situ adik-adik akan tahu, ternyata di terapan itu item-itemnya ini. Sehingga nanti dari situ kamu bisa mendapatkan idenya. Saya nanti fokusnya di numeriknya, atau saya fokusnya di gelombang, atau saya fokusnya di persamaan diferensial biasanya, atau saya fokusnya di pemodelan matematikanya.
Nah, itu ya. Nanti kalau kamu sudah punya salah satu dari item-item pilihan jawaban itu, kamu nanti akan bisa bergerak untuk menemukan bibliografi apa yang sesuai dengan apa yang kamu ingin teliti. Saya kira itu. Bisa dipahami, Mbak? Iya, Bu. Masih bingung? Ya. Jadi tugasnya hari ini tolong mengumpulkan bibliografi dengan cara download, tapi jangan lupa sebelum download, adik-adik merenung dulu, barang beberapa menit. Sampai saat ini saya suka mata kuliah apa ya? Suka mata kuliah itu kita dikorelasikan dengan nilai. Bu, selama ini nilai statistik saya bagus semuanya, tapi saya nggak suka statistik. Berarti kamu preferensinya nggak di statistik, gitu loh. Saya suka aljabar, Bu, tapi saya nggak pernah beruntung, nilai saya C melulu. Artinya ketika kita mau melakukan penelitian, kita harus suka dulu. Makanya untuk menjawab saya suka apa, sifatnya personal banget. Kamu punya pada dirimu sendiri, saya suka apa ya? Oke, di aljabar. Aljabar itu paling suka saya materi apa ya? Nah itu. Nah nanti dari kesukaan itu kamu akan bisa mendapatkan ide, aku mau meneliti ini. Kemudian bisa meneliti ini, maka kalian harus mengumpulkan referensi dari paper-paper penelitian tentang itu yang kamu pilih. Gitu ya. Nah, nanti paper-paper itu dibaca, kemudian dari membaca sekian paper, katakanlah minimal saya ingin kamu membaca 5 paper, kemudian kamu nanti pasti akan bisa mendapatkan rumusan masalah. Oh, berarti kalau paper ini mengatakan ini, paper ini mengatakan ini, paper yang ini mengatakan ini, berarti kayaknya saya bisa ngambil celah di sininya deh. Nah, teknik untuk membaca paper itu kamu juga harus bisa membuat tabel. Tabelkan. Paper ini membahas ini yang belum dibahas ini. Paper ini membahas tentang ini yang belum dibahas ininya. Paper yang kecil membahas tentang ini yang belum dibahas ininya. Maka nanti dari list di tabel itu kamu akan tahu saya bisa ambil peran di mana ya. Nah gitu. Setelah kamu bisa menjawab saya bisa ambil peran di mana, maka disitulah kamu punya rumusan masalah penelitian. Nah, dari rumusan masalah penelitian kamu akan tahu, berarti tujuan saya meneliti adalah ini, dan ini. Baru kemudian rumuskan judul. Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan lagi? Saya ingatkan kembali, kita nanti akan mengalami project 1 yang akan dikumpulkan di UTS, project 2 itu adalah lanjutan dari project 1 yang nanti akan dikumpulkan di UAS. Ya, harapannya setelah mengerjakan project 1 dan project 2 mengalami UTS dan UAS, saya mengharapkan kamu punya draft penelitian. Yang draft penelitian itu bisa kamu pakai sebagai miniatur bakal skripsi kamu. Nanti seperti apa? Jangka panjangnya, jangka pendeknya di semester 6 nanti, harapan saya kamu memilih mata kuliah pilihan itu terarah. Bukan karena pertemanan, bukan karena persohiban, tetapi karena draft penelitian saya bunyinya ini, yang kemudian saya perlu untuk mengambil mata kuliah pilihan ini. Seperti itu ya. Ini adalah tujuan perkuliahan metodologi penelitian. Terus kemudian ini tujuan... Maaf, Bu Ari. Ya. Itu teman-teman ada yang belum di ACC, Bu, jadi belum bisa masuk. Oh gitu, oh iya, ini ada sekian orang yang menunggu di ruang kelas ya. Sekian orang yang menunggu di ruang kelas. Masuk? Ini memang sudah masuk ya? Oke. Masuk. Kita kembali lagi ke screen saya. Ya, ini tujuan umum yang ingin saya sampaikan ke adik-adik. Mahasiswa memahami metodologi penelitian. Ya, memahami metodologi penelitian, saya kemarin sudah katakan baca buku Medpen apa saja boleh. Cuma tugas saya di sini bukan untuk kemudian mengarahkan kamu mampu membaca Medpen, tetapi kamu mampu menulis penelitianmu sendiri ya. Jadi tugasnya saya di sini adalah memandu adik-adik untuk kemudian on the job langsung membuat draft penelitian langsung.
Terus tujuan umum yang kedua, memahami regulasi metodologi penelitian. Regulasi metodologi penelitian itu tertuang dalam buku panduan skripsi yang sudah saya share juga di e-learning saya, tolong dibaca. Di situ ada struktur dan format skripsi kamu. Nanti project 1 dan project 2 nanti akan dituliskan dalam struktur seperti itu, ya. Terus kemudian mahasiswa dapat menerapkan teori yang disampaikan dosen dalam project draft menjadi draft penelitian. Nanti kita akan bacakan seperti yang saya katakan, ya. Terus kemudian berikutnya sudah habis kan ini? Sudah habis. Kita lihat di PDF saya berikutnya, saya share. Kaidah penelitian kualitatif dan kuantitatif, gitu ya. Di sini. Jadi penelitian kualitatif dan kuantitatif, kaidah umumnya metode adalah cara. Metode penelitian adalah cara menjalankan penelitian yang berisi langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam penelitian. Langkah-langkahnya itu apa saja? Mengumpulkan informasi atau data, serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Itulah isinya metode penelitian. Terus kemudian metode penelitian itu nanti akan memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan langkah apa data-data tersebut diperoleh selanjutnya dapat diolah dan dianalisis. Saya tegaskan lagi, data-data yang akan adik-adik olah nanti di S1 Matematika Murni adalah data-data numerik, sehingga penelitianmu bersifat penelitian kuantitatif. Berbeda dengan anak-anak pendidikan matematika, di mana data-datanya adalah foto-foto kelas, respon-respon siswa, terus kemudian angket, wawancara, dan seterusnya. Itu mereka mengolah semua data itu, yaitu data kualitatif dalam format penelitian kualitatif. Terus kemudian metodologi penelitian adalah proses atau cara ilmiah mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Nah, metode penelitian seperti saya bilang tadi terdiri atas metode kualitatif. Nanti untuk mendalami kualitas dan kualitas silakan diakses buku-buku metodologi penelitian, pengarangnya siapa saja boleh. Terus ini metode penelitian kualitatif secara singkat. Tujuannya untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, digambarkan melalui pendekatan angka-angka. Jadi tujuan dari kualitatif ini biasanya dikerjakan anak-anak sosial, penelitian-penelitian kualitatif itu. Anak-anak sosial itu yang paling dekat dengan kita ya anak-anak pendidikan matematika. Kalau kita kan matematika murni, itu biasanya mereka melakukan investigasi. Yang mana investigasi tersebut tidak dapat diukur atau tidak dapat digambarkan melalui angka-angka. Makanya mereka menggunakan data foto, gambar, dan seterusnya. Peneliti adalah sebagai instrumen penelitian kualitatif ini, pengambil sampel, terus kemudian pengambil data, terus dan ya hasilnya kemudian diolah secara kualitatif. Penelitian berangkat dari data lapang, jadi melalui proses mencari data di lapangan, kelas, katakanlah ya dengan strategi-strategi pembelajaran yang mereka siapkan sebelum masuk ke kelas. Nah, data itu dikumpulkan kemudian diolah. Inilah sekilas tentang penelitian kualitatif tadi. Sementara penelitian kuantitatif itu penelitian yang bermula dari teori, kemudian dibuktikan dengan data lapangan. Nah, untuk kemudian bisa bermula dari teori dan dibuktikan dengan data lapangan, tentunya kita menggunakan data-data. Nah, tujuan penelitian untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan, tujuan eksploratif,
untuk membuktikan atau menguji kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada, sifatnya verifikatif, untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah ada, sifatnya development. Jadi baik penelitian kuantitatif maupun kualitatif, maka boleh tekanannya untuk eksplorasi, tekan tujuannya adalah untuk verifikasi atau untuk development, terserah mau yang mana saja. Jadi ketiganya itu adalah hal-hal yang sifatnya akan mental. Terus kemudian saya akan share di sini pedoman penulisan skripsi jurusan. Nanti template-nya kita ambil dari atau adik-adik sudah mulai berinteraksi dengan Overleaf minggu depannya. Jadi saya minta betul-betul adik-adik ini mengumpulkan bibliografi, membaca bibliografi, setelah itu menemukan ide penelitian, setelah itu menemukan rumusan penelitian, kemudian menemukan tujuan penelitian, dan melahirkan judul penelitian. Semuanya itu kamu tuliskan dalam Word. Nanti dari Word akan kita transfer ke dalam Overleaf ya. Ini sekilas tentang buku pedoman skripsi. Jadi di sini ada visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi, strategi program studi. Nanti silakan dibaca sendiri. Terus kemudian